Shalom, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab pada hari ini, pada siang hari ini, Tuhan sudah meringankan langkah kita. Tuhan sudah menyatukan kita di tempat ini. Mari pada siang hari ini, jadikan hidup kita sebagai penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Kita buka hati seluruh hidup kita untuk menyenangkan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami saat ini mau menyembah Engkau, menghadap hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami, seluruh hidup kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh
kekudusan-Mu Yesus. Kami menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Engkau yang bertata di atas pujian kami. Rasakan kehadiran. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan
layak untuk kami tinggikan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja, yang layak terima hormat, terima pujian, terima pengagungan dari kami, Yesus. Saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya lawatan-Mu terjadi di tempat ini, Tuhan. Biarlah atmosfer kemuliaan-Mu, Tuhan, terjadi di tempat ini, di setiap hati kami, Tuhan. Kami mempunyai satu tujuan, hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah Tuhan di dalam ibadah pada siang hari ini. Kami siap untuk lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, yang siap untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang hebat. Dialah Yesus Kristus. Mari saat ini kita beribadah kepada Tuhan, sebab Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kita agungkan Dia. Mari kita pujikan Sembah Jehovah. Mari datang kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Berikan sukacita kita kepada Tuhan. Haleluya. Yes. Kita semua umat pilihan Tuhan. Kita datang menyembah Dia. Amin haleluya.
haleluya. Endehun, amin, haleluya. Katakan lagi. Endehun, amin, haleluya. Endehun, amin, haleluya. Endehun, amin, haleluya. Endehun, amin, haleluya. Haleluya. Pujian ini mengatakan mari kita beribadah kepada Tuhan, sebab Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Amin. Kita sujud menyembah. Mari kita pujikan. Datanglah dan bertahta. Dialah pemilik kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang maha besar. Dia sudah menciptakan seluruh bumi ini beserta isinya. Haleluya. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan.
Sungguh besar karyamu, sungguh besar anugerahmu Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau Tuhan membuka isi hati kami untuk kebenaran firman-Mu Yesus. Kami datang ke tahta-Mu yang suci. Kami mau lebih dalam lagi Yesus, untuk meninggikan Engkau. Terima kasih.
menyembah Dia, meninggikan nama Tuhan. Puji terus Tuhan kita. Kami datang kepadamu, Yesus, untuk menyembah, untuk meninggikan nama-Mu, Tuhan. Oh Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Engkau Yesusku, Engkau Yesus kami, Engkau Allah kami, Tuhan. Kami masuk lebih dalam lagi. Haleluya. Katakan dalam hati kita. Kepada hamba-Nya kami berserah. Nada suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk. Sekali lagi katakan, kita masuk hadirat Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Sorak-sorai bagi Dia. Tepuk tangan. Angkat suaramu. Haleluya. Kami puji Engkau. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bapa, terima kasih, bersyukur kalau kami boleh dibawa masuk bahkan tenggelam dalam hadirat-Mu. Sebab siapa kami kalau Engkau perhatikan kami atau izinkan kami mendekat, melekat kepadamu. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan semata kami boleh Bapa bersama-sama mendekat kepadamu, melekat kepadamu, dan bahkan kami bisa dengan jelas mendengar suara-Mu. Terima kasih Bapa, Kau bawa seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu, tentu dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih, boleh memuji meninggikan nama-Mu, Allah yang besar bagi seluruh kehidupan kami. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengar apa yang menjadi pesan-Mu, menjadi nasihat-Mu, menjadi teguran buat kami semua.
dan bahkan arahan untuk kami terus ada di jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, ini waktumu, urapi hambamu, urapi kami semua sehingga kami ada dalam urapan yang sama dan oleh pengertian-pengertian yang datang daripadamu kami boleh memahami firman yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk seluruh tim yang melayani kita. Boleh ada menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita boleh diizinkan memuji menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat karena diberkati Tuhan. Puji Tuhan ya. Baik, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita bersyukur. Saya berterima kasih untuk bisa kembali ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara dan boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang boleh kita nikmati hari ini. Dan pagi ini saya ingin mengajak kita belajar tentang mengatasi tekanan dan masalah dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita ini kita tidak pernah bisa lepas dari tekanan dan masalah Bapak Saudara. Karena Yesus juga mengalami tekanan dan masalah selama ia hidup. Bahkan mulai dari dalam kandungan sampai akhir hidupnya dia mengalami yang namanya tekanan dan masalah. Tapi kita bersyukur bahwa oleh karena itu kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Karena perjuangannya untuk memenangkan tekanan dan masalah dalam kehidupannya, maka kita boleh mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Di kayu salib dia mengatasi semuanya dan sebagai orang percaya saya yakin bahwa kita dijamin untuk bisa menghadapi tekanan dan masalah karena Kristus sudah mengalaminya. Amin. Amin. Iya. Nah tapi Pak Simson, kenapa buktinya saya masih ada dalam tekanan? Katanya Yesus sudah mengatasi semuanya. Kenapa bisa begitu? Kenapa saya masih ada dalam tekanan? Masalah-masalah hidup saya sampai hari ini masih ada nih Pak. Apalagi di situasi zaman sekarang ini. Saya kira hampir di semua tempat gitu yang saya datang, saya kunjungi. Dengan berbagai aspek kehidupan teman-teman. Mulai dari hamba-hamba Tuhan. Lalu kemudian teman-teman yang saya kenal di jajaran pengusaha, juga para teman-teman yang kerja di perusahaan-perusahaan gitu. Semua mengalami tekanan, adanya ketakutan, kecemasan gitu ya. Kalau satu waktu keadaannya justru melanda setelah mereka melihat sekelilingnya itu toko yang gitu kuat, lama, bertahan, sangat terkenal, tiba-tiba tutup, bangkrut. Ya, baik di perusahaan-perusahaan yang ada di di mall-mall yang kelihatan begitu kasat mata, bukan di dunia maya, maksud saya bukan online. Mereka tutup, saudara. Ya, lalu kemudian di satu sisi kemudian orang pikir di online lebih kuat, ternyata juga nggak kuat karena tantangannya berat. Saya tanya, kenapa sih online kan semestinya operasionalnya kecil dan lain sebagainya. Jadi dia bilang begini, nggak kuat. Kenapa sekarang yang namanya paket begitu saudara ya, jasa paket itu naik, wah luar biasa katanya, jadi harga yang harusnya murah jadi mahal. Dan betul memang saya rasakan kalau saya dibilang beli online harganya lebih murah, saya lihat enggak, beberapa betul lebih murah, tapi beberapa saya datang sendiri muncul lebih murah gitu ya. Agak unik memang dunia sekarang ini saudara. Saya misalnya saya beli lampu mobil ya di Purwokerto, satu sisi saya pikir waduh ini mahal nih, ternyata jauh lebih mahal waktu saya lihat di online. Waktu saya beli online, aduh ternyata di satu sisi ya hampir sama hitung-hitungannya gitu. Dan kemudian di satu sisi lain ini online kelihatannya murah, tapi waktu saya datang ternyata lebih murah daripada online. Wah ini rasanya bingung juga keadaan-keadaan kita ya. Mungkin itu menjadi tekanan tersendiri kita kalau ditanya mau beli online, mau beli apa yang onset yang kelihatan begitu saudara. Nah, ini satu sisi, belum lagi tekanan sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya yang kita sedang hadapi hari-hari ini.
keadaan-keadaan kita yang rasanya sulit untuk mempercayai para pemimpin gitu ya, keadaan-keadaan yang dulu mereka janjikan, sekarang kok keadaannya enggak seperti apa yang dijanjikan, janji tinggal janji katanya. Ya manis di bibir saja, sesudah itu kita mengalami dalam begitu banyak kepahitan. Tapi inilah yang sekarang kita sedang alami. Nah Bapak Saudara, kita ini dibebaskan oleh Tuhan itu bukan untuk kemudian tidak mempunyai masalah dan tekanan dalam kehidupan kita. Amin. Tapi Tuhan menciptakan tekanan dan masalah untuk sebuah alasan dalam kehidupan kita. Nah, apa alasan yang kita perlu mengerti Bapak Saudara? Dalam kehidupan kita di mana kita menghadapi tekanan dan masalah atau problem dalam kehidupan kita. Saya mendapati di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu jadi apa? Jadi apa? Sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Kalimat terakhir itu supaya kamu jadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Itu kata itu sama. Kata sempurna, kata kudus, ya, kata mulia itu beberapa terjemahan Alkitab kepada bahasa aslinya disebut sebagai teleios, sempurna, utuh, tidak kekurangan satu apapun gitu. Kudus adanya, mulia adanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sampai hari ini sedang mengalami tekanan dalam masalah-masalah kehidupan kita, satu aja alasannya. Bahwa kita sedang disempurnakan. Amin. Colek sebelah kiri kanan. Jangan mengeluh. Kita sedang disempurnakan. Amin. Siapa yang di sini masih menghadapi masalah hari ini? Sedang menghadapi tekanan hari ini. Situasinya gak enak Pak. Di rumah gak enak. Di kantor gak enak. Di pekerjaan gak enak. Gitu sudah. Di usaha ngadepin langganan gak enak. Ya kita belanja kalau kulakan harganya belinya makin mahal. Langganan pengennya makin murah begitu. Terus kalau biasanya Bapak Ibu yang dagang suka di online lebih murah. Rasanya pingin nyautin. Beli aja di online. Betul nggak? Itu tekanan tersendiri, saudara. Karena saya juga pernah dagang, jadi saya tahu, gitu merawat pelanggan itu tidak mudah, gitu saudara ya. Nah, jadi alasannya cukup jelas bahwa Tuhan sedang membawa kita pada kesempurnaan. Dia membebaskan kita dari kutuk dosa dan lain sebagainya, supaya kita ini dibawa pada satu tempat atau satu perjalanan hidup, supaya kita ini disempurnakan, saudara. Amin. Jadi itu yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari sekarang kita coba ukur dalam kehidupan kita. Masalah-masalah yang kita hadapi itu. Apa yang sedang kita hadapi? Saya kira ada begitu banyak dengan berbagai kombinasi persoalan dan masalah di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi saya ingin tunjukkan satu pribadi, saudara, yang mungkin saudara nggak kenal. Gitu ya, saya juga nggak kenal, saya cuma tahu aja karena saya baca buku. Mari kita lihat coba. Ada seorang yang hidupnya mungkin kita bisa jadikan ukuran dalam kehidupan kita. Waktu kita menghadapi tekanan dan masalah. Ya, mungkin banyak orang gak kenal, tetapi ada yang unik ketika didapati di batu nisan orang ini yang namanya Grace Llewellyn Smith di Amerika Serikat, di Texas, Amerika Serikat. Di batu nisannya tertulis begini, saudara. Tidur tetapi tidak beristirahat. Mengasihi tetapi tidak dikasihi. Mencoba menyenangkan tetapi tidak disenangi. Meninggal seperti pada masa hidupnya sendirian. Saya ulang ya, perhatikan kata-katanya. Grace Llewellyn ini di batu nisannya tertulis begini. Tidur tetapi tidak beristirahat.
mengasihi tetapi tidak dikasihi, mencoba menyenangkan tetapi tidak disenangi, meninggal seperti pada masa hidupnya sendirian. Nah Bapak Saudara, kalau kita melihat ini, Saudara, saya mau tanya, menderita nggak orang ini? Ya, sebenarnya ada pertanyaan, siapa sih yang nulis ini? Terus apa sih maknanya, Saudara? Bagaimana sih kehidupannya? Apa memang segetir itu hidupnya? Sepahit itu dia semasa hidupnya? Lalu kenapa ada orang yang hidupnya begitu berhasil, sedangkan ada orang yang seperti Grace ini, Saudara, sepertinya hidupnya terlalu lelah, capek, Saudara. Disia-siakan orang, tidak dianggap, dan sendirian. Ada saudara yang hari ini sedang tidur, tapi saudara seperti tidak beristirahat. Tidur itu kan untuk istirahat ya. Saya termasuk salah satunya. Tidur itu saya bisa tiba-tiba bangun, berpikir sesuatu. Itu saya kalau berpikir itu kayak hibernate. Saudara tahu ya, kalau hibernate itu, anak-anak kan sekarang suka sebutnya hibernate gitu ya. Hibernate itu tidak sungguh-sungguh terputus dari listrik, saudara, atau dari sistem kerja, hanya cuman ya istirahat sebentar aja, tutup. Tapi begitu dipencet satu, tak keluar lagi, saudara. Nah saya ada pada posisi itu tuh, saudara, karena pergumulan, ya, peperangan yang saya hadapi gitu. Kadang beberapa kali istri saya suka kok. Karena tiba-tiba saya tidur, dalam nama Yesus. Kok. Saya bangun, istri saya bilang, kenapa kok mimpi? Enggak, saya sedang perang ini. Saya bilang, saya enggak tahu. Saya tidak sesungguhnya tidur. Seperti demikian. Adakah di antara kita yang sedang belajar berusaha untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita? Berjuang untuk suami kita, mengasihi suami kita lebih lagi, mengasihi istri kita lebih lagi, berjuang untuk mengasihi anak-anak kita atau anak-anak yang sedang berjuang mengasihi orang tuanya. Tapi dikatakan tidak dikasihi. Ada saudara? Sudah habis-habisan mengasihi dia, tapi sudah dibenci sekali, saudara. Ya, kalau kita datang, apa kabar? Mereka rasanya, lu lagi. Pas sepet datang ngapain juga. Ada? Terus adakah orang yang mencoba menyenangkan orang? Kita lempar senyum sana, lempar senyum sini, saudara. Tapi orang dilemparin senyum, nggak kena gitu, saudara. Ada? Terus kita bilang, udahlah, diampuni. Gak bisa om, terlalu sakit om. Saya kurang apa? Ya kurang mengampuni aja sebenarnya. Nah, itulah kenyataan yang sering kali kita hadapi. Dan bahkan ketika meninggal, seperti pada masa hidupnya, artinya masa hidupnya juga dia sendirian, karena perlakuan-perlakuan ini, dan juga kemudian ketika dia mati, sendirian saudara. Ya, tidak ada yang menemani. Nah, so ini satu situasi yang kita bisa ukurkan dalam kehidupan kita. Apa tekanan dan masalah yang sedang kita hadapi, sepahit yang digambarkan oleh Grace ini? Apakah tekanan-tekanan yang kita hadapi itu menggambarkan seluruh kehidupan, kegetiran hidup daripada Grace ini? Nah, saudara, mari kita lihat dalam kehidupan kita. Ini bukan soal ada uang atau tidak ada uang. Saya beberapa kali ngomong sama teman-teman. Sebenarnya kalau ada orang membedakan miskin dan kaya itu bukan soal ada uang dan tidak ada uang. Dan beberapa kali saya ngomong dalam minggu-minggu ini, saya katakan susah loh. Kalau ngomong ada uang, ada orang yang punya uang juga masih merasa belum punya uang. Buktinya ada orang yang nggak punya uang, dia merasa punya uang juga, saudara. Ya, punya segalanya bahkan, saudara. Ya, dan bahkan ada orang-orang yang nggak punya uang, sombong, saudara. Itu. Nah, itu kenyataan. Jadi soal miskin dan kaya itu sebenarnya bukan soal uang, tapi bagaimana sejahtera dalam kehidupannya itu ada pada diri mereka. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu bagi kita untuk kita perhatikan, di mana kita melihat tekanan-tekanan kehidupan kita, masalah-masalah yang kita hadapi.
adalah masalah-masalah yang sedang membuat kita makin mengerti bahwa kita dikasih Tuhan begitu rupa dalam kehidupan kita. Dan kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk hidup dalam kesempurnaan. Sekarang saya akan masuk ke dalam Alkitab, cerita seorang perempuan. Mungkin ini bisa dibandingkan juga dengan si Grace, ya. Yaitu seorang perempuan Samaria. Ya, perempuan yang tidak tertulis namanya, Saudara, tapi disebut sebagai asalnya dari Samaria. Nanti kita baca bersama-sama, seluruhnya ada di dalam Alkitab gitu ya, di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ke-42. Tapi tentu kita tidak bisa baca semua. Nanti harapan saya, doa saya, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah kisah tentang perempuan Samaria ini. Tapi saya berikan sedikit catatan, siapa perempuan Samaria ini? Perempuan Samaria ini adalah seorang yang lahir dari sebuah suku yang dibuang dari suku Israel. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berkawin campur dengan orang yang non-Israel. Sehingga mereka dikeluarkan dari Israel, tinggal di daerah Samaria, di daerah pinggiran, yang dipinggirkan. Lalu kemudian perempuan ini adalah perempuan yang ditolak oleh masyarakat dalam gambarannya sendiri. Atau dalam pertemuan itu kita bisa dapat gambaran ketika dia menimba di tempat mengambil air yang seharusnya biasa dilakukan pagi-pagi atau petang sore hari ketika orang banyak. Dia justru memilih untuk tengah hari datang ketika orang tidak ada. Itu artinya dia ditolak oleh masyarakat. Kemudian juga dia tertolak oleh 5 laki-laki, saudara. Karena dia katakan dia punya 5 suami, saudara. Yang bahkan sekarang itu bukan suaminya. Saudara, ketika orang hidup bersama tapi tidak dalam ikatan pernikahan, seorang laki-laki dan perempuan, saudara jangan berpikir kami cinta sama cinta, Pak. Suka sama suka. Sebenarnya saudara sedang ditolak pada sebuah komitmen. Hidup seorang laki dan perempuan hidup bersama itu adalah pasangan suami istri. Tetapi kalau dia tidak mau terikat sebagai hubungan suami istri, maka saudara sebenarnya sedang ditolak, sedang tertolak dalam kehidupan saudara. Itu harus jadi catatan kita. Karena hari-hari ini begitu banyak orang yang ingin hidup bersama tapi tidak mau terikat dalam satu komitmen pernikahan. Nah, ini gambarannya. Dan yang terakhir, gambarannya adalah bahwa dia ditolak di hadapan keluarganya, saudara. Nah, ini satu hal yang bisa sekali lagi kita lihat dan kita bandingkan dengan Grace. Karena gambaran ini adalah gambaran tentang bagaimana beratnya hidup, pahitnya hidup. Mungkin kalau saya beri gambaran kepada saudara tentang perempuan Samaria ini, siapa sih yang mau dilahirkan di antara orang-orang Samaria? Ada? Kita mau dilahirkan di orang yang terhormat, di antara keluarga yang terhormat? Enggak. Itu bukan pilihan. Tetapi kenyataan hidup bahwa dia lahir di tengah-tengah suku yang dibuang itu, ya itu kenyataan yang harus dia terima. Lalu kemudian kehidupan yang lain yang dia jalani, kehidupan yang kemudian akhirnya dia ditolak oleh masyarakat. Mungkin di satu sisi kita nggak bisa menilai sepihak. Ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan dia ya harus menjalani kehidupan itu. Walaupun itu bukan berarti bahwa kita harus sebagai masyarakat sosial bisa menempatkan dia dalam kompromi-kompromi. Karena ada orang-orang yang memang gaya hidupnya seperti itu. Yang menginginkan kompromi di tengah-tengah masyarakat. Ada orang yang tanya, Bapak bisa ngomong begitu, tapi kalau Bapak menghidupi seperti yang saya hidupi, Pak, saya butuh uang untuk makan. Saya butuh uang untuk anak-anak saya. Kenapa saya nggak boleh mengikatkan diri kepada sugar daddy, katanya gitu, saudara ya. Bapak sih ngomong enak aja gitu, saudara. Nah, bukan berarti saya ingin katakan bahwa ini bisa kita kompromikan, tapi fakta hidup kadang-kadang seperti demikian. Membawa seseorang pada satu situasi atau keadaan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan mereka. Tetapi satu hal yang bagi kita perlu pelajari. Di tengah-tengah kehidupan di mana dia penuh dengan tekanan, dia bisa keluar dari tekanan itu karena anugerah Tuhan. Amin. Karena ada satu pribadi yang sungguh-sungguh memberikan ruang dan kesempatan seberapapun beratnya tekanan hidupmu. Dalam keputusan-keputusan dengan latar belakang keputusan yang
mungkin tidak bisa diterima di tengah-tengah masyarakat atau kelompok sosial kita. Tetapi percayalah bahwa Kristus siap untuk membawa kita keluar dari tekanan dan masalah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, mari kita lihat bersama-sama ya. Perempuan ini, saya katakan sekali lagi, lepas daripada persoalan dan masalah dan latar belakang dari keputusan-keputusan yang dia ambil. Saya ingin katakan sekali lagi, Yesus tidak mempedulikan itu. Apapun yang jadi latar belakangmu. Dosamu merah seperti kirmizi. Dia akan buat putih seperti salju. Amin. Gelapnya latar belakang hidupmu, dia akan membawa kepada terangnya yang ajaib. Persoalannya ada di kita. Keputusannya kita mau keluar dari situ. Nah, hari ini kita belajar dari seorang perempuan Samaria ini. Dalam tekanan dan masalah hidup yang dia hadapi. Ada satu peluang dari seorang pribadi yang menanggapi atau yang memberi kesempatan kepadanya untuk hidup di jalan yang Tuhan sendiri tunjukkan, yaitu pribadi Yesus. Nah, apa tanggapan dari perempuan ini? Ya, yang pertama itu adalah respons terhadap Allah. Dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 7-11 dikatakan demikian. Maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Itu dikasih kurung, artinya catatan dari penulis ini. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau akan meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Saudaraku, respon atau tanggapan menjadi penting dalam sebuah komunikasi atau interaksi. Bagi perempuan Samaria ini cukup alasan untuk tidak merespon apa yang Yesus minta. Tetapi keputusan untuk menanggapi apa yang menjadi keinginan Yesus adalah pintu masuk kelepasan dari tekanan dan masalah. Perempuan Samaria ini tetap mau merespon meskipun ada pertanyaan sehubungan adanya hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang umum pada waktu itu. Yaitu seorang Samaria dia tidak ngomong sama seorang Yahudi. Jadi pada waktu itu, waktu Yesus datang dan berkata, berilah aku minum. Kalau perempuan ini di pikirannya sudah berkata begini, kan orang Yahudi gak ngomong sama orang Samaria. Udah dia diam aja, tinggal pergi aja saudara. Bisa gak begitu? Bisa. Seringkali waktu kita punya masalah saudara, punya tekanan yang amat sangat berat. Yesus pengen ngobrol sama kita. Karena sudah terlalu berat, maka kita gak mau peduli. Tanggapan tiap hari Yesus mengetuk pintu hati kita supaya kita membukakan pintu bagi dia. Kita menutupnya. It's close. Udahlah, ini terlalu berat Tuhan. Udah ada yang bisa selesaikan, Tuhan pun gak bisa selesaikan. Saya pernah dan sering ketemu orang-orang yang demikian. Ketika dia datang, minta konseling, ngobrol. Saya cuma ngomong begini, Bu, kadang-kadang masalah yang ibu minta untuk diselesaikan, saya enggak bisa kasih secara teknis. 1, 2, 3, 4. Lalu ibu pikir bawa pulang resepnya, lakukan. Enggak bisa. Mungkin kadang-kadang yang perlu bagi ibu adalah duduk diam, dengar apa yang Tuhan katakan. Sering-sering dalam situasi di mana ruangan ini kita mendengar firman, ini justru bisa menyelesaikan masalah ketika kita punya respon yang baik. Tapi kalau kita tidak punya respon yang baik, saudara mau dikasih siapa saja, bahkan ketika Yesus ngomong di depan sini, kita sudah menutup, selesai. Saudara.
Bagaimana cara kita menutup atau menutup komunikasi dan interaksi, kita tidak merespon dengan baik. Waktu kita dengar firman, itu pendeta mah enak, pendeta mah ngomongnya enak. Emang dia masalahnya seberat saya. Ayo kita duduk sama-sama. Bicara sama saya, bicara soal beratnya hidup. Saya pernah cerita di sini, umur saya, pelayanan saya 30 tahun lebih. Dengan dedikasi yang begitu, menurut saya nih, luar biasa. Saya tidak pernah take a race untuk sebuah pelayanan. Saya nggak pernah istirahat untuk sebuah pelayanan. Apapun, bagaimanapun, dimanapun. Pokoknya. Ya, bahkan kesini itu saya selalu bawa tas gede sama data. Orang tanya kapan saja, saya jawab. Jam 1, jam 2 pagi, kalau orang WhatsApp, saya lihat, saya jawab. Satu hari, ada tekanan yang begitu berat buat saya. Yang saya tidak bisa terima sebenarnya. Kenapa? Karena datang bukan dari mana-mana, dari lingkungan keluarga sendiri. Sampai satu kali saya tanya sama Tuhan. Sampai pada waktu itu saya tanya sama Tuhan. Tuhan, apa lagi Tuhan? 30 tahun yang lalu Tuhan minta saya sepenuh hati melayani Tuhan. Saya tinggalkan pekerjaan, saya tinggalkan jabatan. Usaha saya tinggalkan. Sepenuh hati saya ikut Tuhan. Sudah habis-habisan saya ikut Tuhan. Sudah jelas harta saya, hidup saya sepenuhnya buat Tuhan. Saya dedikasikan waktu untuk belajar, 4 tahun kuliah. Dedikasikan duduk, belajar, saudara, mendengar. Selesai kuliah, saya terus melayani. Saya melayani tidak pernah lompat tiba-tiba ada di step 10, 20 begitu saya. Selalu step dari bawah. Berjalan, meniti dari satu step ke step yang lain. Saya dedikasikan sepenuhnya di setiap tangga, saudara. Saya nggak main-main. Tapi kemudian kalau saya tiba-tiba dapat tekanan seperti itu, saudara. Di mana oleh orang-orang tua, oleh keluarga sendiri, saudara, saya tidak bisa menduduki sebuah kesempatan yang sebenarnya sudah di depan mata. Waduh, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa lagi? Saya sudah tidak punya apa-apa, apa lagi? Itu dalam waktu setengah jam. Istri saya bangun, toilet, balik lagi. Saya tarik, dudukin depan saya. Duduk di kasur, duduk. Kita berdoa. Doa. Saya nggak ngomong lama, keluh. Lidah saya keluh, nggak bisa ngomong. Mulut saya freeze, bibir saya freeze. Nggak bisa ngomong. Tiba-tiba saya ngomong, Tuhan, satu yang saya tahu. Saya belum mati, Tuhan. Maka saya bilang, sekarang saya siap mati. Itu waktu saya ngomong siap mati, tiba-tiba kekuatan mengalir kuat. Istri saya yang tadinya dia bingung, nangis dia. Saya nangis, kami berdua nangis. Itu terjadi 3 tahun lalu. Dengan pengalaman pelayanan yang menurut saya cukup panjang, dengan dedikasi yang begitu rupa. Nah saudara, dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi tekanan seperti itu, mungkin kita sudah gak mau lagi, nggak ada Tuhan deh. Saya sudah dedicate penuh waktu, uang saya habis, semuanya yang dituntut karakter saya, bahkan saya sudah tunduk, bukan lagi tunduk, saya sudah tiarap, ngesot. Tapi saya belajar dari Daud pada waktu dia naik ke atas bait Allah. Dia bilang begini, I'm crawl. Saya merangkak untuk sampai kepada hadirat Allah dan menemukan Tuhan di sana. Amin. Respon kita penting. Respon kita itu haruslah respon yang positif terhadap ruang di mana Tuhan buka kesempatan mengambil
kita harus mengambil peluang bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menceritakan apa yang sedang terjadi dengan dirimu. Jangan saudara pikir begini, Tuhan semua juga Tuhan tahu, tiap hari doa gini. Tuhan tahu semua. Udahlah Tuhan pasti ngerti. Tuhan kan maha tahu. Saudara, memang Tuhan maha tahu. Kalau lihat perempuan ini kan Tuhan itu maha tahu, saudara, betul gak? Tapi respon dari perempuan ini penting. Dia buka kesempatan, dia bicara, saudara. Dia kasih ruang Tuhan untuk berbicara. Maka kata perempuan itu kepadanya, masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Itu pintu masuknya, saudara. Walaupun kelihatannya negatif, saudara. Tapi itu pintu masuknya. Lalu Yesus menjawab, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau akan meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu, wah terbuka, ruangnya masuk. Nah inilah yang harus kita lakukan. Sekali lagi dalam kehidupan kita, faktanya seringkali dalam banyak tekanan dan masalah, kita menolak untuk merespon. Berbagai komunikasi dan interaksi tertutup, saudara. Dia nggak berikan ruang dan kesempatan kepada Tuhan untuk bicara. Ya, meskipun kadang-kadang kita nyanyi, saudara. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kita nyanyi gitu, saudara. Tapi kita gak merespon dengan baik. Nah yang repot itu adalah kalau WL nih nyanyi, saudara. Lalu ditutup di potongan koda. Ekor belakangnya itu loh, saudara. Bisa jadi salah. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sekali lagi, ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sekali lagi, ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Itu pulang keluar dari sini, salaman Tuhan Yesus berkati. Ku bergumul sendiri sebab Allah. Ku bergumul sendiri, ya bergumul sendiri jadinya, saudara. Nah ini tuh. Jadi kita malas merespon, saudara. Bukan salah lagunya maksud saya. Kitanya gak merespon. Karena apa? Karena kita selalu berpikir bahwa udahlah. Tapi kita belajar dari perempuan Samaria ini. Saudara, dia membuka peluang untuk Allah masuk ke dalam kehidupannya. Yang kedua adalah gairah terhadap Allah. Ayat yang ke-12 sampai 15. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air.
Bapak Ibu Saudara, siapapun mengerti pada waktu Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Kalimat terakhir itu menjadi penting. Ya, kalimat ini saudara. Bahwa akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Itu bukan bicara tentang air yang di sumur lagi. Kalau sebuah pergeseran pemahaman saudara. Dari yang tadinya air itu bentuknya air ini saudara. Lalu lebih daripada jauh itu, lebih daripada sekedar air ini saudara. Tapi sebuah pemikiran dalam mentalitasnya adalah sebuah pemikiran bahwa seluruh kehidupanmu akan dipuaskan. Saudara ngerti maksud saya? Yesus tuh seringkali bicara tentang hal-hal yang satu waktu dia bilang, kamu makan roti dan daging ini, minum darahku. Waduh, orang marah karena dia pikir bahwa Yesus ini mengajarkan kanibalisme. Waktu orang dibawa masuk dalam pengertian bahwa roti hidup itulah aku sendiri. Darah itu adalah bicara tentang sesuatu, nyawa Yesus yang akan memurnikan kita semua dari dosa-dosa. Orang-orang yang demikian yang terbuka pikiran. Nah sama perempuan ini sedang dibawa ke situ. Maka ketika Yesus tawarkan itu kepada perempuan kepada Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perempuan ini punya kegairahan bukan hanya kepada tentang air yang mempunyai daya untuk membuat dia tidak haus lagi, saudara. Tapi dalam seluruh kehidupannya dipuaskan katanya. Nah pemazmur dalam hal ini Daud sering menyatakan gairahnya kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Mazmur 63 ayat 1-2. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini fakta, di dalam hidupnya dia sedang ada di padang gurun, air susah. Tapi dia berteriak tentang kegairahan dirinya yang jauh lebih haus daripada sekedar tenggorokannya. Itu jiwanya, haus akan Tuhan. Amin. Jelas. Lalu kemudian dia juga mengatakan, pemazmur juga mengatakan saudara, ya, dengan jelas dalam kehidupannya bagaimana kehausan itu benar-benar memuaskan dirinya saudara ya. Nah ini menjadi satu hal yang sekali lagi bagi saya penting dalam kehidupan kita. Apa yang disebut merespon, mempunyai kegairahan dengan Tuhan. Kita tuh dalam masalah, dalam tekanan kadang-kadang kita gak merespon dengan baik. Kegairahan dengan Tuhan, sudahlah. Bukankah banyak dari kita ketika begitu banyak masalah dalam kehidupan kita, kita menjauh dari Tuhan. Satu hal yang saya selalu pesan sama anak-anak. Kalau kamu sadar, ya anak-anak termasuk anak-anak rohani. Kalau kamu sadar kau sedang dalam masalah. Kau sedang butuh Tuhan. Mungkin karena kau sadari juga ada sesuatu yang salah. Tapi keputusanmu itu jangan menjauh dengan Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Melekat kepada Dia. Sebab ketika kita menjauh, bukan lagi tangan Tuhan kurang panjang, saudara. Dan memang Alkitab berkata begitu. Tangan kita yang gak sanggup menjangkau tangan Tuhan. Itu persoalan kita. Karena itu mari kita belajar, saudara. Menghadapi tekanan ini. Teruslah bergairah kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kita harus tetap terbuka terhadap Allah. Ayat 16-18. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu,
bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Sudah? Responnya bagus? Punya kegairahan dengan Tuhan, tapi gak mau terbuka di hadapan Tuhan. Ini yang saya sering temukan saudara, dalam masalah-masalah konseling yang terjadi. Konseling 10 kali, saya tahu ada sesuatu yang belum dibuka. Belum terbuka di hadapan Tuhan. Masih di-keep, disimpan, udahlah ini mah biar saya aja yang nanggung. Gak bisa. Perempuan ini adalah gambaran daripada seorang yang mau mengalami pertolongan Tuhan. Kamu pulang, panggil suamimu, datang ke sini. Nggak ada. Mereka bukan suami saya. Kata Yesus, betul. Bahkan yang sekarang tinggal sama kamu itu bukan suami. Dalam hal ini kamu berkata benar. Nah itu persoalan yang kadang-kadang gini saudara. Tadi pagi saya cerita tentang dosa juga. Ada dosa yang kita anggap kecil. Udahlah ini nanti pelan-pelan juga akan hilang dengan sendirinya. Nah, kadang kecil itu perlu pengakuan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya salah. Saya kurang pas mengambil keputusan ini. Saya mendahului Tuhan. Saya tidak tanya Tuhan. Atau segala sesuatu yang saudara tahu, sadar betul sama mendengar khotbah, baca firman, nurani kita mengingatkan. Ayo, selesaikan deh. Nanti aja lah. Belum, tunggu waktunya. So ini yang seringkali menjadi hambatan kehidupan kita itu lepas dari tekanan dan masalah. Kita memelihara itu dengan baik. Maka hari ini kita harus belajar dari perempuan Samaria ini. Dalam hal ini engkau berkata benar. Maka penting sekali ketika dia berkata benar. Maka kepada perempuan ini diberi ruang seluas-luasnya. Di dalam ayat yang ke-23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Waktu perempuan ini kemudian berkata kepada Tuhan bahwa yang berhadapan dengan aku sekarang ngobrol adalah nabi. Ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dia bilang nenek moyang kami itu ngajarkan, itu kan nenek moyang orang Israel juga saudara-saudara. Menyembah Tuhan tuh di atas gunung ini, tapi kamu bilang di Yerusalem. Buat orang Yahudi tempat penyembahan di Yerusalem. Yesus sekarang bicara kepada dia, kepada perempuan ini. No, bukan soal tempat. Tapi bicara tentang pribadimu. Ya. Bukan soal tempat, mau di Yerusalem, mau di atas gunung, di mana dan lain sebagainya. Tapi ini bicara tentang ketika kamu telah memberi respon, kau punya kegairahan, engkau terbuka, itulah ruang dan kesempatan Allah masuk dalam hidupmu dan dia bertahta dalam hidupmu. Disitulah penyembahanmu. Maka dia katakan ayat yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam kebenaran. Amin. Ini bukan soal tempat. Saudara, dalam gereja saya pikir di sinilah tempat di mana kita menyembah kepada Tuhan. Yes. Dalam kebersamaan, dalam ruangan di mana kita bisa kelihatan semua menyembah. Tetapi di luar dari ruangan ini,
Saya tidak dalam penyembahan. Kata Tuhan bukan itu. Bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, bukan di dalam dirimu. Saudaraku. Bahwa Allah akan berdiam di dalam hidup orang-orang yang hidupnya siap berubah. Dari yang dagingnya lemah kepada kehidupan dalam roh yang kuat. Dan menjadi benar dalam seluruh kehidupannya. Amin. Saya ini penting. Kita hidup dalam satu hal di mana kita diajarkan sebagai orang Kristen. Hidup di mana kita dituntun oleh roh Allah. Yang diam di dalam diri kita. Maka keluar dari ruangan ini kita tetap menyembah kepada Tuhan. Gimana itu hidup kita yang menyembah kepada Tuhan? Berubah dari yang tidak benar menjadi benar. Itulah penyembahanmu. Di luar sana orang menyaksikan hidupmu yang telah diubahkan oleh Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kata firman Tuhan, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Sekarang, di masa Kristus Yesus. Sekarang ketika Roh Kudus dicurahkan, disitulah kehidupanmu menyembah atau tidak menyembah Tuhan. Tidak ditandai dengan nyanyian. Tidak ditandai dengan tepuk tangan. Tidak ditandai hanya dengan sorak-sorai. Tidak ditandai hanya dengan jingkrak-jingkrak. Tapi seluruh kehidupanmu dibawa dalam jalan kebenaran. Itulah penyembahan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Maka perempuan ini saudara sadar betul. Yes. Maka dia berubah. Dia membuat sebuah keputusan. Apa itu? Dia datang ke kota. Yang selama ini dia hindari. Dia datang ke kota. Dia mulai teriak. Ada seseorang di sana. Aku barusan ngobrol dengan dia. Dan aku tahu dia itu adalah Tuhan. Dia tahu semua latar belakang kehidupanmu. Dan aku telah dilayani oleh dia. Karena ditawarkan kasih karunia itu kepadanya. Wah, orang datang semua kepada Yesus, saudara. Lihat, yang kehidupannya ditolak. Yang kehidupannya tertolak. Yang kehidupannya saudara tidak dianggap sekarang didengar. Orang mencari Tuhan melalui kehidupannya. Amin. Tekanan awalnya. Tapi kemuliaan pada akhirnya. Tekanan awalnya. Tapi kehidupan yang disempurnakan. Itu menjadi kesaksian dalam kehidupan banyak orang. Amin. Di tengah-tengah keluarga mungkin kita sedang dalam keadaan di mana. Wah, dalam kehidupan keluarga saudara dianggap menjadi orang yang ya dari sekian banyak anak kita menjadi yang ya diabaikan. Mungkin ada beberapa yang berpikir saya bukan orang yang punya duit sih Pak. Jadi ya ayo beri ruang dalam kehidupan kita. Allah bekerja dalam hidup kita. Yang tadinya kita ikut terbawa dengan arus situasi itu menjadi marah. Menjadi kecewa dan biarkan Tuhan mengerjakannya dalam hidup saudara. Saudara dibawa dalam kehidupan yang terus disempurnakan. Ya berjalan dalam kebenaran. Amin. Buat firman Tuhan kita akan belajar. Mari teman-teman saya undang para pemusik. Kita akan sama-sama menyanyikan satu lagu. Haleluya. Saya bersyukur saya boleh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan saya. Tahun 89 dalam anugerah Tuhan. Dalam situasi dan keadaan yang tidak mudah. Proses perjalanan waktu yang panjang. Tuhan uji. Usaha pekerjaan tidak baik-baik. Tapi satu hal saya putuskan pada waktu itu. Tinggalkan semua pekerjaan dan usaha. Saya memutuskan untuk berjalan bersama dengan Yesus. Ketika mungkin pada waktu itu saya punya kesempatan untuk berkata, Tuhan dulu waktu saya gak kenal Tuhan, gak ada tekanan seperti ini. Tapi kenapa sekarang ketika saya kenal Tuhan kok jadi begini? Tapi saya memutuskan terus untuk dekat kepada Tuhan. Berjalan kuliah, tadi bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali saya kuliah. Mengambil kesempatan untuk belajar. Saya pikir banyak hal yang saya tahu. Tapi di perjalanan dalam lapangan perjalanan kehidupan juga gak gampang.
Ada banyak tekanan, masalah. Saya nggak berkata begini, Tuhan, kenapa hidup ini gini terus? Tapi satu hari saya berkata juga, apa lagi Tuhan? Kurang apa lagi saya? Sampai Tuhan bilang, mati. Saya bilang, siap Tuhan, saya mati untuk Engkau. Maka saya terus jalani. Hari-hari ini saya melihat anugerah Tuhan luar biasa. Sesuatu yang tadi saya ceritakan, saya spill sedikit tadi. Hubungan-hubungan mulai dipulihkan. Orang mulai melihat saya, kehidupan saya dan istri. Wah, gak benar seperti apa yang orang katakan dan orang ngomong. Apakah selesai? Belum. Saya masih diuji. Dan saya berkata terima kasih. Itu artinya kepercayaan buat saya. Untuk saya terus dibawa. Makin sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Kalau hari ini ada di antara saudara yang keadaannya, aduh berat, tekanannya sulit. Percayalah bahwa saudara sedang diuji. Dibawa pada kesempurnaan Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam anugerah. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat kami, tapi karena roh kami. Kami bawa terus hidup kami untuk menyembah Engkau. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sekali lagi katakan, semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, semakin bertambah, Yesus makin bertambah. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Yes, kami gak pernah menyesal Tuhan. Sebab kami tahu Engkau sedang bawa kami pada kesempurnaan. Hak kami lepaskan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi.
Mari angkat tangan kita dengan hati yang tunduk di hadapan Tuhan. Bapa, kami tahu Engkau Allah yang mengerti seluruh keberadaan kami. Tapi hari ini kami datang di hadapan-Mu, membuka pengakuan kami. Kami lemah. Banyak hal kami gak tahu tentang hidup kami sendiri. Ampuni kami kalau kami mengandalkan kekuatan kami. Kalau kami pikir adalah kesempatan untuk kami mengalami pemulihan kalau kami meninggalkan Tuhan. Dalam kesendirian kami bisa berpikir. Tetapi hari ini kami belajar bersama dengan Tuhan yang mau diajak untuk bicara atas setiap persoalan-persoalan hidup kami. Kami datang di hadapan Engkau. Mari Engkau masuk sepenuhnya dalam kehidupan kami. Kami beri ruang untuk Engkau melawat hidup kami. Kami beri ruang untuk Engkau memulihkan hidup kami. Kami beri ruang untuk Engkau sungguh-sungguh mengerjakan kebaikan dan kebenaran dalam hidup kami. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan untuk menerima kuasa yang membuat kami mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat kami. Itu kehidupan yang benar, diubahkan untuk menjadi benar. Kami sediakan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Tidak hanya di ruang ini, tapi waktu kami keluar, kami sediakan sepenuhnya. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang penuh kuasa, Bapa sanggup untuk membawa kami hidup dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Karena itu setiap penyembahan kami nantinya, kami bawa penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Di luar sana Tuhan, ada banyak orang yang datang kepada Tuhan melalui hidup kami yang diubahkan. Karena itu berkati anak-anak-Mu dalam anugerah Tuhan. Terus Engkau lawat dan Engkau kerjakan apa yang menjadi bagian-Mu buat hidup kami semua. Terima kasih. Kami bersyukur berkati anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan apapun yang dilakukan, dalam kehidupan keluarga, dalam hubungan-hubungan suami istri, orang tua anak, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami terima semua tanpa satupun kami tolak. Dan kami percaya kuasa firman-Mu akan bekerja sempurna dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Duduk, kita diberkati kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Firman yang begitu luar biasa. Mari kita tetap terus respon kepada Tuhan. Kita bangkitkan gairah kita dan kita terbuka kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja dan melawat dalam hidup kita. Haleluya. Saatnya sebagai ucapan syukur kita pada siang hari ini. Sebab Tuhan sudah memberkati hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Kita akan membawa persembahan kita. Biarlah persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dengan penuh kasih, Saudari Stefani untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada siang hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau memberkati persembahan ini. Engkau memberkati juga tangan-tangan yang memberi, petugas pembawa persembahan, dan bendahara yang akan mengelolanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih, semua ini hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Amin, puji Tuhan. Saya mewakili segenap jemaat GBI Samaria Pemalang mengucapkan terima kasih kepada Pak Simpson yang sudah memberkati kami dalam ibadah kedua ini. Tuhan Yesus berkati, dan nanti sore di dalam ibadah terakhir akan dilayani oleh beliau juga. Dan kita tidak melihat Bapak Ibu Gembala. Bapak Ibu Gembala sedang ada acara di Semarang, dan nanti sore akan bergabung bersama kita dalam ibadah ketiga. Dan sebentar sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini, saya akan mengundang beberapa jemaat yang baru pertama kali hadir. Bagi yang namanya saya sebutkan untuk bangkit berdiri. Yang pertama adalah Bapak Doni. Selamat datang di GBI Samaria Pemalang, Tuhan Yesus berkati. Kemudian ada Ibu Ritawati. Selamat datang di GBI Samaria Pemalang, Tuhan Yesus berkati. Dan yang terakhir ada Bapak Antonius Ginting. Ya, selamat datang di GBI Samaria Pemalang, Tuhan Yesus berkati. Dan sebelum saya mengundang PDP Yonatan, saya akan mengingatkan bagi setiap jemaat, bagi minggu lalu kan sudah dibagikan formulir data jemaat. Untuk hari ini jangan lupa dikumpulkan di PDM Trivena Agustin. Karena itu sangat penting bagi kami untuk mendata ulang setiap jemaat yang ada di dalam GBI Samaria Pemalang. Dan bagi jemaat yang mungkin minggu lalu tidak hadir dan belum mendapatkan formulir data jemaat, nanti setelah ibadah bisa minta ke Ibu PDM Trivena Agustin dan kemudian bisa langsung diisi. Atau kalau misalnya Bapak Ibu ketinggalan hari ini, minggu depan atau nanti saat komsel bisa langsung dititipkan kepada setiap staf yang ada. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengundang PDM Nehemia untuk berdoa bagi yang berulang tahun dan nanti akan ditutup oleh Pak Simpson untuk doa berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat. Saya mengundang yang berulang tahun pada minggu ini. Boleh maju ke depan jika ada. Ada yang berulang tahun? Jika tidak, mari kita mengucap syukur buat ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan sudah utus hamba-Mu, Pendeta Simpson Wiwi, untuk menyampaikan suara-Mu bagi umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya setiap kebenaran yang sudah ditaburkan tidak berlalu sia-sia, tapi boleh tertanam kuat dalam hati setiap kami umat-umat-Mu, membuat kami bertumbuh dan berbuah lebat bagi Kristus. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Juga sebentar sore akan melayani kami dalam ibadah sore. Tuhan, beri hikmat-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bersyafaat buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan satu persatu mereka. Di dalam nama Yesus, belas kasihan Tuhan turun bagi mereka Tuhan. Buat keluarga-keluarga jemaat yang ada, Tuhan juga memberkati dan menolong mereka semua satu persatu Tuhan. Kami bersyukur juga untuk saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat Bapak Ibu Gembala kami yang melakukan perjalanan pulang kembali ke Pemalang dalam berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Saya menyerahkan doa berkat kepada Pak Simpson. Terima kasih, dan kami terus berdoa bagi bangsa ini. Tangan kuasa-Mu Bapak, kami percaya memiliki kuasa atas bangsa ini. Apapun yang sedang terjadi menjadi pergumulan bangsa ini, kami percaya Kau sedang membawa bangsa ini menuju kebaikan yang sempurna. Terima kasih, berkati para pemimpin bangsa ini, dan kami yakin tangan kasih-Mu menopang seluruh kehidupan mereka. Dengan kekuatan dan kuasa yang daripada-Mu, mereka memimpin bangsa ini menuju bangsa yang hidupnya takut akan Tuhan. Maka dipenuhi sejahtera Allah, penuh dengan keadilan dalam kehidupan berkeadilan sosial yang boleh dirasakan di seluruh kehidupan warga negara kami Indonesia ini Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, ya bersyukur, dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk beraktivitas di sisa hari yang kami terima di minggu yang pertama, di hari yang pertama dalam minggu ini. Terima kasih, berkati sekali lagi seluruh kehidupan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan pulang, kami angkat tangan
tangan kami memandang Engkau Allah, sumber segala berkat bagi kehidupan kami. Maka mari kita pulang bersama-sama dengan membawa rahmat, berkat, anugerah dari Bapa Surgawi dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang sempurna dan kekuatan kuasa Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Maranatha, datanglah segera Tuhan, karena kami setia menantikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin.